Twing. Hadiri dan saksikanlah Milad Samira Travel ke-6 dengan tema Juara. Sabtu 6 Agustus 2022 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center. Pada pukul 19.00 sampai dengan selesai. Milad Samira Travel ke-6 dimeriahkan oleh Jigo, Sabian, Maidani, Citra Kirana, dan Reski Aditya. Dapatkan Grand Prize, Toyota Rise, paket umroh, sepeda motor, liontin berlian, dan 76 hadiah lainnya. Segera dapatkan e-tiketnya di tiketsamiratravel.com. Milad Samira Travel ke-6 Juara. Bahkan ketika di status mampu melegakan sesaknya kehilangan. Oleh Mustafa. Punya kawan segelintir atau status puitis terprivasi di WhatsApp mampu melegakan sesak kehilangan. Ketika ditinggal pergi sang kekasih, apalagi bermukim dalam gundukan pusara. Namun goresan pena ketikan di laptop, ketukan jempol pada gawai mampu menguatkan hidup dalam kemandirian. Meski wadah tulisan puitisnya itu hanyalah status di WhatsApp, singkat, padat, menyayat. Bisa ambigu bila ditangkap pembacanya atau terlalu berlebihan dalam bermain sendu. Namun, hal itu menguatkan iman bahwa semua akan bersuah di akabadian nanti. Begitulah yang dialami oleh Ibu A.E., salah seorang penyintas kehilangan suami tercintanya beberapa bulan yang lalu. Beliau mengungkapkan bahwa beliau tak gemar menceritakan kepiluannya kepada orang lain. Beruntungnya saya dapat menanyakan banyak hal dan beliau punya tujuan mulia. Apabila tulisan ini dimuat, maka akan menjadi ladang pahala baginya. Menginspirasi wanita munib sepertinya untuk bisa trauma healing mandiri bila tak mampu bercerita langsung kepada orang lain yang riskan diumbar. Melalui puisi, beliau merasakan sensasi plong di relung hati. Tanpa mengunjungi psikolog, saat sang munib lainnya tak memiliki cadangan finansial yang lebih, maka sastra sepertinya bisa jadi tempat pelarian. Pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu A.E. banyak yang cukup sensitif tentang kematian suami dan apa yang beliau rasakan ketika membuat puisi. Ibu A.E. sempat mengikuti sayembara menulis dan lulus, lalu karyanya turut dibukukan. Itu sangat lega, puas, apa yang di hati sudah keluar, jadi tahu bagaimana rasanya menulis itu, ungkapnya. Saya sempat menggiring opini agar pernyataannya lebih spesifik. Apalagi ketika perasaan kita yang tertuang dibaca oleh juri, apakah ini bisa mengurangi sedikit rasa kehilangan? Tanyaku. A.E. menjawab, saya merasa lega, plong yang dirasakan buat suami. Sastra bisa mewakili saya, mengungkapkan apa yang ada di hati saya. Tanpa harus ngomong ke orang lain apa yang saya rasakan. Jika sudah mengantuk, tiba-tiba ingat suami, ambil laptop dan menulis. Sebagian saya posting di status WA, dan sebagian lagi saya fotokan dari layar laptop yang baru saja rampung saya ketik puisinya, ungkap beliau lebih jauh. Berdasarkan wawancara kualitatif tersebut, dapat disimpulkan tentang indikasi kesepian, kehilangan, dan kemandirian.
kesepian yang ada. Meski beliau memiliki anak, nyatanya tak bisa menggantikan sosok kekasihnya. Kehilangan yang ada membuat kebingungan dan terganggunya aktivitas sehari-hari yang biasa dibantu atau dikerjakan bersama suami. Kesepian, kehilangan, dan konsep kemandirian baru yang dimilikinya perlu dilampiaskan dengan tulisan. Mengikat kenangan bersama suami dalam bentuk puisi adalah solusi yang cukup adil. Tampak dari statusnya, beliau mampu menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya bukan wanita munib yang terpuruk oleh keadaan, melainkan telah mampu melangkah. Tulisan yang poetis menyamarkan perasaan yang sebenarnya lebih panjang bila diketik dalam bentuk curhatan. Bahkan sejak pertengahan Mei 2021, Ibu AE telah memproduksi beberapa puisi yang tak diikutkan sayembara. Total puisinya yang berbobot dan bertema suaminya sampai 10 judul puisi. Tangkap layar statusnya sendiri sekitar beberapa status dan kini masih berlanjut melegakan sesak kehilangan dengan mengikat kenangannya via tulisan. Konsep melepas kehilangan dengan sastra ini juga saya terapkan dalam bentuk puisi, cerpen, novel, bahkan artikel. Meski niatan utamanya agar laku keras, menang ajang atau dapat cuan dari sebuah situs, tujuannya tak lain adalah mengembalikan kesehatan mental pribadi saya pada titik keikhlasan. Mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie juga baru mengetahui istrinya Ibu Ainun terkena kanker ovarium 2 bulan sebelum istrinya meninggal. Hal itu membuatnya terpukul. Saya tenggelam dalam kesedihan, kata beliau. Oleh karena merasa kehilangan yang mendalam, B.J. Habibie terkena gangguan kondisi psikologis, psikosomatis malignan. Bila sang penemu teori kertakan ini tak melakukan apapun, beliau akan segera menyusul sang istri di keabadian. Akhirnya ada pilihan dari dokternya dan saya pilih menulis. Saya pilih yang keempat, ujarnya ketika dokter langganan keluarganya memberi 4 opsi demi kesembuhan psikisnya. Tulisan mampu membawa kembali ketenangan jiwa dalam diri B.J. Habibie. Tak sekedar ingin menyampaikan luapan rasa kepada segelintir orang, B.J. Habibie mampu menginspirasi khalayak tentang apa itu cinta sejati. Trauma healing menggunakan sastra sebetulnya perlu disosialisasikan secara masif, terutama kepada kaula muda masa kini. Apalagi sastra bisa diangkat ke dalam wahana video puitis dan unggahan sejenis lain di media sosial. Mengingat orang-orang yang kehilangan mendapatkan apresiasi dari kawan daring untuk semangat, itu sudah cukup. Jumlah orang yang menarik diri dari lingkungannya akan dimampatkan bila sastra dijadikan alternatifnya. Bahkan pemuda yang tak punya dasar sastra atau tak pernah mengasah potensinya bisa menjadi mahir lantaran kehilangan. Sebagaimana yang pernah dialami oleh adik sepupu saya sendiri ketika kekasihnya harus meninggalkannya. Adik saya mampu menulis novel sehari semalam dan ia ingin menjadi orang yang diakui dengan novelnya itu. Saya tahu novelnya terlalu kacau dan tidak pernah mengenyam pendidikan melainkan hanya sampai tamat SMP. Saya akhirnya memiliki kenalan dan orang itu membeli novelnya seharga Rp150.000. Betapa lega dirinya ketika novelnya terbeli. Ia merasa diakui dan ingin sukses dengan karyanya itu. Meski pada akhirnya hanya terjual dengan harga itu. Semisal, saya tidak mengapresiasi dengan menghubungi sahabat, maka mungkin dirinya merasa menjadi lelaki yang gagal, lelaki yang tak bisa menata hidupnya, atau bahkan tak akan sukses ke depannya. Sastra mengembalikan kepercayaan dirinya, mengembalikan dirinya pada titik ikhlas akan takdir yang telah ditentukan. Kini adik saya sudah menikah dan dia tidak pernah lagi menyentuh sastra. Akan tetapi sastra terbukti melegakan sesaknya kehilangan. Video ini dipersembahkan bagi yang suka membaca tapi sedang malas membaca.
Puisi dan cerpen dari penulis lainnya ada di sini. Silakan request penulis mana yang akan ditayangkan berikutnya. Komen di kolom komentar. Hanya di channel Psikoliterasi.